Salam sehat selalu, Bapak Dr. Yunus. Izinkan saya, mahasiswa Bapak, Imade Angga Adiguna, batch 11, Selasa Kamis, dengan NIM 211-210-75-N, mendeskripsikan mind mapping dari design thinking. Nah, sebelumnya, mohon maaf saya buat percantik seperti ini karena tulisan tangan saya agak sulit dibaca. Tapi saya juga kirimkan mapping yang asli dari tulisan tangan saya di email nantinya, Pak. Saya izin untuk memulai. Design thinking memiliki beberapa rules of the game, yaitu atau mindsetnya, yaitu fokus on human value. Lalu show don't tell, kita membuat replika dari design thinking kita. Be mindful of process. Lalu get experimental and experiential, kita masuk langsung ke dalam experience customer. Dan collaborate across boundaries, kita berkolaborasi dengan semuanya tanpa ada batasan dengan tim. Lalu kita mulai tahapan-tahapan design thinking tersebut, dimulai dari explanation. Tahap ini adalah tahap yang pertama. Kita mencoba untuk mendapatkan data sebagai benchmark dalam penelitian kita. Ada 3 poin penting dalam explanation, yaitu immerse yang lalu observe dan juga engage. Nah, untuk immerse sendiri, kita merasakan langsung bagaimana pengalaman customer untuk sangat memahami situasi yang terjadi, kira-kira begitu. Nah, lalu di observe di sini kita temukan apa dan bagaimana, lalu kenapa terhadap situasi yang terjadi tersebut. Lalu kita coba buatkan customer profile bayangan untuk dapat mengkerucutkan jenis customer yang akan kita tangani. Ini composite customer profile. Di engage, kita lakukan interaksi langsung dengan customer. Dapat kita lakukan dengan mengajukan pertanyaan, dengan banyak menanyakan mengapa, why. Ya. Kita lakukan dengan penuh dengan empati, agar mendapatkan informasi yang sangat dalam. Nah, tentunya saat kita lakukan hal ini, kita merekam jawaban-jawaban tersebut dari customer kita, sehingga kita bisa mendapatkan kedalaman yang sangat baik apa sebenarnya menjadi masalah daripada customer tersebut. Nah, tahap berikutnya yaitu adalah identification atau identifikasi. Nah, setelah berhasil mencari akar dari permasalahan, tahap berikutnya kita akan merumuskan temuan data yang sudah kita explore pada tahap explanation dan mencoba mencari peluang yang dapat memunculkan inovasi. Nah, di sini kita summary, kita explore opportunity apa yang bisa kita dapatkan. Nah, lalu step-stepnya atau tahapannya adalah yang pertama kita memahami atau understanding pengalaman dialami oleh customer, understand the experience dari direct observasi. Nah, berikutnya kita men-summary masalah-masalah menggunakan peta empati 1. Ya. Nah, setiap orang dari anggota, maksud saya, peneliti wajib memberikan masukan baik pada sisi feel, think, say, dan do. Nah, di sini dikolaborasikan tanpa boundaries seperti yang tadi. Apa saja bisa menggunakan post-it untuk bisa menggali sebanyak-banyaknya ide dari anggota tim. Lalu kita bawa hasil dari peta empati 1 ini pada peta empati 2. Nah, pada peta empati 2 yaitu mengidentifikasi user profile secara spesifik di sini. Ya. Lalu needs-nya, apa yang ia butuhkan, dan juga insight, apa yang melatar belakangi kebutuhan tersebut. Nah, menentukan insight yang clear, yang spesifik adalah kunci dari dimulainya memikirkan ide atau solusi permasalahan customer. Di sini poinnya sangat penting sekali. Nah, jika kita sudah berhasil menentukan sampai dengan peta empati 2 hingga di insight tersebut, kita lalu bergerak ke ideasi atau ideate. Kita telah berhasil merumuskan masalah dan selanjutnya tahap di mana kita mengolah insight yang didapat dari customer dan mulai berimajinasi untuk menghasilkan
menghasilkan ide-ide atau inovasi ya di sini yang menyelesaikan masalah customer. Nah, kata kunci dari tahap ideasi adalah how might we, bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah customer. Jadi bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah customer yang didapatkan dari insight pada peta empati 2 yang ini. Lalu kita explore terlebih dahulu ke ide yang bersifat general ya, dari how might we kita definisikan, lalu kita explore secara general ide-ide tersebut, apa yang bisa menjadi ide yang umum dulu ya, yang langsung muncul di kepala kita, lalu bergerak pada ide ataupun solusi yang lebih spesifik, dan pada akhirnya kita harus menemukan solusi-solusi yang kreatif di sini atau out of the box gitu, atau dan destruktif. Nah, di sini kreatif. Nah, poin penting pada tahapan ideasi ini, terimalah semua ide-ide tanpa difilter terlebih dahulu. Kita keluarkan semakin banyak ide dan tuliskan semuanya. Kita berikan apresiasi juga terhadap seluruh ide yang masuk kepada kita. Nah, tahap berikutnya sudah kita mendapatkan idenya, kita visualisasikan ide tersebut. Nah, ide hebat ini sudah kita wujudkan pada tahap ideasi dan kini harus kita wujudkan dalam bentuk visualisasi. Nah, jadi ada pun poin yang kita harus perhatikan pada saat perancangan visualisasi ya. Yang pertama adalah kita memperhatikan resolusi visualisasi. Kita notice visualisasi itu bagaimana. Kita buat visualisasi yang sederhana, yang memiliki bentuk atau ukuran yang hampir mirip dengan ide sebenarnya, gitu. Agar customer lebih mudah membayangkan, oh seperti ini kira-kira. Gitu. Nah, yang berikutnya identifikasi variabel visualisasi. Kita mengidentify dengan visualisasi sederhana tentunya dapat menunjukkan satu sisi saja atau satu variabel dari visualisasi tersebut, dan jadi kita tentukan variabel yang paling cocok, yang paling mudah untuk dipahami, yang mewakili ide-ide kita. Yang berikutnya kita ciptakan pengalaman lewat visualisasi. Nah, di sini kita buat agar customer mengalami sendiri ide kita saat customer mulai berinteraksi dengan kita. Nah, di sana kita dapat mengetahui keberhasilan dan poin-poin yang harus kita sempurnakan dari ide-ide kita. Lalu yang terakhir, kita lepaskan visualisasi yang fail atau gagal. Jadi ide kita yang kita bangun ternyata mungkin tidak sesuai dengan pemecahan masalah customer. Jika sudah seperti itu, kita harus segera beralih dan membuat ide-ide yang baru. Kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya, setelah kita memvisualisasikan, kita langsung mengevaluasi. Kita melakukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan pada saat visualisasi tersebut. Nah, misalnya kita melakukan evaluasi lebih dalam, tentunya kita oleh customer dan user. Nah, pada tahap ini kita dapat melihat apakah customer menyukai ide kita dan needs mereka terpenuhi tidak dari ide kita ini. Nah, begitu. Saat evaluasi, kita harus mereview bagaimana customer menerima ide kita, ya, dan apakah customer belum terpenuhi needs-nya dari ide kita. Nah, ini juga kita harus sangat memahami. Nah, kedua hal ini kita catat dan dibantu oleh beberapa orang dari tim thinker. Ya. Yang pertama adalah host yang memperkenalkan produk pada customer dan memberikan penjelasan tentang apa yang akan kita hadapi oleh customer. Yang kedua adalah player. Ya. Beberapa anggota kelompok berperan sebagai pemain jika kita memutuskan untuk memakai role play. Yang terakhir kita ada tim observer. Seorang anggota peneliti bertugas mengamati ya dan mencatat reaksi serta interaksi customer saat kita mengevaluasi. Nah, prosedur yang saat kita melakukan evaluasi ada beberapa tahap. Yaitu yang pertama, kita persilakan customer mencoba prototipe kita pastinya. Yang berikutnya pancing mereka dengan memberikan komentar-komentar. Lalu kita lakukan observasi, dan terakhir kita ajukan berbagai macam pertanyaan kepada customer agar lebih dalam lagi pemahaman kita terhadap ide yang kita buat, apakah cocok dengan customer ataupun tidak. Nah, dalam tahap ini kita harapkan kita dapat mendapatkan informasi yang baru terkait solusi ataupun ide yang kita berikan, dan informasi baru apa-apa yang kita dapatkan terkait kebutuhan dari customer kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita presentasi. Presentasi ini adalah tahap final di mana kita sudah mantap dengan ide kita dan siap meyakinkan orang lain melalui presentasi kita. Nah,
Presentasi yang efektif adalah 9 slide 9 menit. Nah, lebih-lebih sedikit boleh lah ya. 10-12 slide dalam tambahan waktu beberapa menit masih dapat diterima. Namun akan lebih baik jika kita bisa menyampaikannya 9 slide 9 menit. Nah, baik, yang pertama 3 menit pertama yaitu kita menciptakan empati. Pada slide 1 kita paparkan status quo-nya atau hal yang menjadi masalah sudah lama. Dan slide 2 masalah observasi terhadap masalah, hasil observasi di lapangan, dan juga yang ketiga, slide ketiga, kita ceritakan cerita nyata yang dialami oleh customer. Nah, di 3 menit yang berikutnya kita menciptakan rasa penasaran ataupun dan solusi juga. Slide 4 adalah insight-nya, bisa kita tampilkan peta empati 2. Slide 5 adalah peluang dan dapat kita tampilkan bagan how might we. Yang keenam adalah analogi, yaitu kita memaparkan hal yang sudah ada dan populer saat ini untuk menggambarkan ide kita lebih jelas. Nah, yang terakhir, 3 menit terakhir adalah memantapkan kepercayaan terhadap ide kita. Di slide 7, kita menampilkan solusi yang telah menjadi prototipe dan telah diujikan pada customer. Slide 8, keuntungan, paparkan cost and benefit yang dapat kita dapat. Di slide terakhir yang ke-9, kita gambarkan ide kita ini dapat dikembangkan kemana saja dan juga dapat diberikan perhitungan kasar dari cost and benefit-nya, kira begitu. Nah, baik, terima kasih Pak Dr. Yunus. Demikian yang saya dapat jelaskan mengenai design thinking dengan format mind mapping ini. Semoga dapat diterima dan salam sehat selalu. Terima kasih.